pada saat kita sudah mengalami gagal bayar, itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, hanya kita fokus pada apa yang kemudian menjadikan kita pendapatan seperti itu. Apakah kemudian tagihannya itu setelah kita tidak fokus menjadi lunas? Ya tidak juga. Ini metode menurut saya supaya kita lebih siap dan mengelola emosional kita pada saat mengalami kredit macet. Kenapa? Karena pada saat mengalami kredit macet itu sebetulnya sangat panik seperti itu. Sangat jarang yang kemudian merasa tenang, dan rata-rata yang mengalami kredit macet, apalagi sudah 1 tahun bahkan 2 tahun, yang kemudian juga diancam atau bahkan mau dilelang asetnya, itu menjadikan kefokusan kita, mental kita itu terganggu seperti itu. Nah, solusinya yaitu hanya satu, Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ibu cukup dengan fokus pada apa pekerjaan yang kemudian bisa mendapatkan income ataupun mendapatkan pendapatan ke Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita hanya memikirkan tagihan hutang, yaitu jalan sempitnya ya mentok-mentok pinjam lagi seperti itu. Dan pada saat keputusannya itu minjem lagi, itu tidak mikir terkait dengan bunga besar atau apa, sehingga kemudian dimuncullah namanya gali lubang tutup lubang untuk melunasi hutang yang sebelumnya dengan pinjam yang baru, tanpa memikirkan bunga yang baru ini seperti apa, atau bahkan mungkin bunga yang baru yang mau dipinjam kecil, tapi terkait dengan kondisi usaha, kondisi pekerjaan, kondisi pendapatan teman-teman itu ya memang masih belum mampu untuk kemudian solusi pinjam lagi, maka solusinya pinjam, gali lubang, tutup lubang itu bukan solusi seperti itu. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya mau membahas lagi ataupun sharing terkait dengan kredit macet pinjaman KUR, khususnya pinjaman KUR di Bank BRI, dan tidak menutup kemungkinan terkait juga dengan kredit macet pinjaman KUR di bank-bank yang lain. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang menonton pada video ataupun konten kali ini terkait dengan kredit macet, situasi kredit macet, atau pada saat kita sudah mengalami gagal bayar, itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, hanya kita fokus pada apa yang kemudian menjadikan kita pendapatan seperti itu. Artinya kita jangan fokus pada tagihannya itu. Apakah kemudian tagihannya itu setelah kita tidak fokus menjadi lunas? Ya tidak juga. Ini metode menurut saya supaya kita lebih siap dan mengelola emosional kita pada saat mengalami kredit macet. Kenapa? Karena pada saat mengalami kredit macet itu sebetulnya sangat panik seperti itu. Sangat jarang yang kemudian merasa tenang, dan rata-rata yang mengalami kredit macet, apalagi sudah 1 tahun bahkan 2 tahun, yang kemudian juga diancam atau bahkan mau dilelang asetnya, itu menjadikan kefokusan kita, mental kita itu terganggu seperti itu. Nah, faktornya di mana usahanya sudah tidak berjalan dan ataupun bahkan bangkrut seperti itu, kalaupun jalan tidak maksimal, ditambah dengan pressure penagihan dari perbankan, itu menjadi tidak fokus. Nah, solusinya yaitu hanya satu, Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ibu cukup dengan fokus pada apa pekerjaan yang kemudian bisa mendapatkan income ataupun mendapatkan pendapatan ke Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita hanya memikirkan
tagihan hutang, yaitu jalan sempitnya ya mentok-mentok pinjam lagi seperti itu. Dan pada saat keputusannya itu minjem lagi, itu tidak mikir terkait dengan bunga besar atau apa, sehingga kemudian dimuncullah namanya gali lubang tutup lubang untuk melunasi hutang yang sebelumnya dengan pinjam yang baru tanpa memikirkan bunga yang baru ini seperti apa, atau bahkan mungkin bunga yang baru yang mau dipinjam kecil tapi terkait dengan kondisi usaha, kondisi pekerjaan, kondisi pendapatan teman-teman itu ya memang masih belum mampu untuk kemudian solusi pinjam lagi, maka solusinya pinjam gali lubang tutup lubang itu bukan solusi seperti itu. Nah, fakta di lapangan ada banyak nasabah yang kemudian terjebak di situasi mengalami kredit macet di salah satu perbankan, katakanlah dalam hal ini pinjam KUR di Bank BRI, kemudian macet, panik, ditagih, mau diancam, mau dilelang seperti itu dan dipelang jaminan. Akhirnya karena malu sama tetangga atau bagaimana situasi panik yang kemudian cara berpikir positifnya itu agak sedikit terganggu sehingga mungkin keputusannya yaitu pinjam lagi atau bisa kita namakan gali lubang tutup lubang. Dan fakta di lapangan pada saat teman-teman itu pinjam lagi itu hampir ataupun rata-rata itu yang penting cair seperti itu, tidak mikirin bunga, tidak mikirin biaya-biaya yang harus dibayar pada saat take over seperti itu, sehingga itu hanya solusi sesaat. Saya berbicara seperti ini kapasitas dalam pengetahuan, saya pernah menjadi marketing perbankan khususnya pinjaman KUR seperti itu. Jadi saya sedikit banyaknya itu tahu terkait dengan keluhan situasi yang kemudian menjadi fenomena di masyarakat pada golongan khususnya UMKM ataupun perintis seperti itu. Dan juga dari segi pelaku usaha, saya juga mempunyai pengalaman buruk seperti itu. Saya berbisnis, buka toko sembako, kemudian saya belum berhasil di toko tersebut. Namun sederhananya sebelum saya buka toko sembako itu, karena sudah mempunyai pengalaman di perbankan membayar orang, saya mikirnya itu semudah eh, pada saat saya menganalisa di perbankan, oh ini layak orang, oh ini layak, tidak layak orang untuk dibayar, tidak semudah itu. Saya cukup mengerti kondisinya ibu ataupun yang menonton pada video kali ini, Mas, Mbak, siapapun yang mengalami kredit macet, saya cukup tahu seperti itu. Ternyata membangun usaha itu tidak mudah. Saya bangkrut di sebuah usaha di mana usaha itu modalnya saya pure pinjam di Bank BRI, saya gadaikan BPKB saya, BPKB motor, kemudian saya untuk buka usaha dan saya menyederhanakan menganggap dengan pinjam 50 juta, usaha yang saya bangun dari modal tersebut bisa ataupun mampu membayar eh, angsurannya setiap bulan. Itu saya lakukan 1 tahun, ternyata di tahun berikutnya menjelang tahun kedua seperti itu, 1 tahun lebih, usaha yang saya jalanin tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, sehingga omsetnya itu menjadi turun dan sampai tidak bisa mengangsur pinjaman saya di Bank BRI. Jadi saya mengalami kredit macet di Bank BRI. Akhirnya apa yang kemudian bisa saya lakukan? Saya mencoba keberuntungan usaha lain yang dimana modalnya tidak seperti buka toko sembako di bawah seperti itu. Saya buka toko tahu petis, berjalan 1 tahun, ternyata usaha tahu petis itu jalan. Kalau untuk makan keluarga itu jalan sebetulnya. Cuma untuk tambahan sampai
bayar angsuran di BRI itu tidak bisa. Akhirnya saya 1 tahun menjalani tahu petis itu saya putuskan, oh ternyata memang ekonomi saya seperti itu. Kalau hanya fokus di tahu petis, saya masih belum mampu untuk memenuhi kewajiban bayar angsuran di Bank BRI dan bank yang lain seperti itu. Akhirnya saya putuskan tahu petis itu saya tutup. Kemudian saya inisiatifnya mencari pekerjaan dan bekerja sebagai karyawan lagi seperti itu. Nah, akhirnya lambat laun ya memang masih belum ketutup semuanya. Selama 5 bulan ini saya bekerja lagi, namun saya lebih bisa memanage keuangan kembali. Pendapatannya gaji saya segini, saya kasihkan ke istri segini, kemudian saya alokasikan untuk mencicil kembali angsuran yang sudah lama saya tinggal, memanage pelan-pelan seperti itu. Sehingga alhamdulillah selama kurang lebih 5 bulan ini menjalani, saya bisa berprogres seperti itu. Meskipun memang masih belum mampu untuk melunasi tunggakan, setidaknya saya berprogres. Nah, apa yang kemudian bisa kita pelajari dari kasus saya seperti itu? Ya, tidak ada cara lain pada saat kita mengalami kredit macet, yaitu hanya kita fokus pada kerjaan ataupun usaha, baik yang masih bertahan di usaha yang lama atau bahkan yang sudah ganti banting setir usaha yang baru, atau bahkan yang banting setir seperti saya mencari pekerjaan, bekerja sebagai karyawan seperti itu. Ya, tidak ada cara lain, hanya itu, fokus di pekerjaan, fokus di usaha, kembangin seperti itu. Nah, terkait dengan perbankannya, tunggakannya ya, yang namanya ditagih, ditelepon, didatengin, bahkan kemudian mungkin diancam terkait dengan pelelangan, yaitu prosedur perbankan seperti itu. Nah, yang paling penting jangan percaya sama orang lain, tetap fokus dan ikuti apa kata hati teman-teman. Jika memang hatinya teman-teman memang mau fokus kembali di usaha, ya udah fokus. Intinya fokus terhadap pendapatan dan stop untuk meminjam seperti itu. Itu sharing pada video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang mau di-sharingkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukses dan lancar.